Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, salam jumpa mengenang masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan besar iman kita, yaitu penggenapan janji Allah Bapa dan juga Tuhan kita Yesus Kristus akan datangnya Roh Penghibur. Dan Manginang, mari kita persiapkan segala sesuatunya untuk Minggu Pentakosta. Ya, Manginangnya tanggal 24 Mei 2026, dan sebelumnya sudah kami ingatkan agar kita juga mempersiapkan rangkaian acara untuk memperingati hari besar ini. Jangan hanya Natal, Jumat Agung, dan Paskah kita buat perayaan-perayaan iman kita, tetapi perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga dan hari turunnya Roh Kudus kita buat kegiatan sebagai bentuk sukacita kita mengenangnya. Dan mari kita sermon Jamita Sekolah Minggu untuk Minggu Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, Pentakosta, yaitu hari peringatan turunnya Roh Kudus. Ya, Pentakosta artinya ke-50, yang mana bertepatan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus dan Bapa, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus, 50 hari setelah Paskah, yang mana Pentakosta inilah yang akhirnya dianggap sebagai awal kelahiran gereja dan pemberdayaan murid-murid untuk memberitakan Injil. Ya, mengenangnya hari ke-50. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, ini disebut dengan perayaan menuai, ya, manggotil, ya, mengenangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah sepintas arti dari Pentakosta. Dan di Minggu Pentakosta ini
ini mau kita ajarkan untuk anak-anak sekolah minggu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saran kami untuk kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, nanti di hari Minggu, mari kita siapkan kertas kosong ya, atau A4 atau F4, dan kita buat kegiatan menggambar ya, atau menulis kata-kata Alkitab ya, ayat Napina Mokmok sebagai bentuk rangkaian kegiatan sekolah minggu di Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita jelaskan, ajarkan kepada anak sekolah minggu dari kesaksian Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini ya, mengenangnya. Nah, yang pertama, anak-anak harus mengakui, anak sekolah minggu kita harus mengakui bahwa begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, mengenangnya kita jelaskan bahwasanya Roh Kudus itu sangat berperan penting dalam hidup kita. Ya, di minggu yang lalu kami sudah singgung ini, bahwasanya anak-anak sekolah minggu kita tidak serta-merta mereka menjadi Kristen karena orang tuanya Kristen. Tetapi ada peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya, bahkan mulai dari anak-anak. Nah, apa peran Roh Kudus yang harus dipahami oleh anak sekolah minggu kita dari teks ini? Ya, Amanginang, di sini jelas dikatakan bahwa Roh Kudus berkuasa atas mereka dan memberi mereka sebuah gift, pemberian, yang mana para murid-murid, para rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa orang lain. Ya, mengenangnya. Tadi kita sudah perhatikan di situ ada banyak suku di situ, ada banyak kaum. Ya, mengenang ada beberapa tadi itu Frigia, Pamfilia, Mesir, Media, Elam, Kapadokia. Ya. Jadi murid-murid ini, rasul-rasul ini berbicara dalam bahasa itu, bahasa orang Elam, orang Media, orang Pamfilia, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada masa itu mendengar mereka berkata dalam bahasa mereka sendiri. Yang mana para rasul-rasul ini berkata-kata dalam bahasa orang asing untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, mengenangnya. Jadi peran Roh Kudus, peran penting Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya adalah kita mau memberitakan Injil, kita mau mengabarkan Injil, kita mau memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, dan pada akhirnya semua bangsa, semua suku bisa membaca dan mengetahui tentang firman Tuhan. Nah, maka Manginang, kalau kami di Huria, di Minggu Pentakosta, kami selipkan di ibadah minggu itu pembacaan firman Tuhan dalam berbagai ragam bahasa. Ya, kami pilih misalnya ayat Napina Mokmok, ya, ayat emas, dan kami cari itu dalam berbagai bahasa, dan kami pilih dari kaum bapak, ibu, anak sekolah minggu, remaja, naposo, lansia untuk membacakan firman itu dalam berbagai ragam bahasa. Batak, bahasa Pakpak, ya, Angkola, Simalungun, bahasa Inggris, ya. Ya, pokoknya kami carilah ya firman Tuhan dalam berbagai bahasa yang kami pilih itu. Nah, mengenang peran penting Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak adalah mereka dimampukan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, walaupun sekarang bukan lagi mereka harus berbahasa Inggris, berbahasa Cina, berbahasa Eropa, dan lain sebagainya. Tetapi mereka bisa dimampukan untuk mewartakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka kita ajak anak-anak sekolah minggu kita
untuk aktif membaca firman Tuhan dan mengabarkan, menceritakan apa isi firman Tuhan kepada temannya, kepada keluarganya secara khusus, dan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, mengenang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian yang boleh kami jelaskan untuk kita ajarkan, kita beritakan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, jangan lupa tadi kegiatan sekolah minggu itu silahkan kembangkan dan mengenang kreativitas kita, bisa menuliskan ayat emas dan juga bisa menggambar, mewarnai hari peringatan turunnya Roh Kudus. Tadi di sini dikatakan dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, intinya Bapak Saudara-saudara, kita mau mengajak anak sekolah minggu kita agar mereka juga aktif memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kembangkan Bapak Saudara-saudara di daerah pelayanan kita masing-masing. Tetap semangat, berikan pelayanan yang terbaik. Salam Sudidisis, God bless you, non-stop.